Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian dari UD Abadi dengan menggunakan akurat online. Jadi untuk yang minggu lalu kita telah melakukan input transaksi sampai dengan dokumen transaksi nomor 20. Nah, untuk memulai pencatatan memorial, nah ini adalah dokumen memorialnya. Nah, sebelumnya silakan dicek untuk neraca percobaan ini per 1 Desember hingga 30 Desember 2022 apakah sudah sesuai dengan neraca saldo per 31 Desember di soal. Nah, ini bisa di cross check di bagian saldo akhir debit dan kreditnya itu harus sama jumlahnya dengan neraca saldo yang ada di soal. Untuk jumlah memang tidak nampak di neraca saldo online ini, tapi nilai per akunnya akan sama kalau selama ini dikerjakan secara benar. Nah, untuk memorial yang pertama, dokumen transaksi 21 ini, kita akan melakukan, nah, ini penyesuaian yang pertama adalah penyesuaian untuk store supplies, di mana stok akhirnya dinilai Rp9.625.000. Sedangkan store supplies yang ada di neraca percobaan kita secara online, store supplies. Nah, store supplies-nya ini adalah berjumlah 10.300.000. Untuk mencatat jurnal memorial, kita klik buku besar, kemudian jurnal umum. Perhatikan tanggalnya, ini harus dirubah tanggal 31. Nah, tipe transaksinya adalah, oke, harusnya kan penyesuaian kita isi jurnal umum, tidak masalah. Kemudian, karena ini untuk mencatat persediaan akhir store supplies, maka ini adalah penggunaan atas perlengkapan. Berarti kita gunakan akun pemakaian perlengkapan. Store supplies expense. Nah, ini debit. Oke, sebentar. Kita cek di laporan dulu. Store supplies-nya adalah 10.300. 10.300 dikurangi 9.625.000. Nah, ini adalah beban penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Debit sebesar 675.000. Kita klik lanjut. Kemudian kreditnya adalah store supplies. Kredit. Oke. Yang pertama, kemudian yang kedua beban sewa toko bulan Desember. Karena ini sudah ditentukan, kita tidak perlu menghitung lagi, jadi langsung aja beban sewa, rent expense, debit sebesar 1 juta, kreditnya prepaid rent. Kita gunakan prepaid rent untuk kreditnya.
Nah, kemudian untuk jurnal yang ketiga ini tentang beban asuransi. Asuransi itu adalah insurance. Nah, insurance expense debit 1.250.000. Kreditnya insurance prepaid insurance kredit. Nah, yang keempat, kita harus menghitung taksiran kerugian piutang sebesar 6%. Ini dari saldo piutang. Nah, kita cek di daftar laporan, piutangnya adalah piutang usaha, di saldo akhirnya adalah 246 juta. 246 juta. Kalikan 6%. Nah, ini adalah cadangan kerugian piutang yang seharusnya nanti nampak pada jurnal kita, pada neraca kita. Namun di sini sudah ada allowance cadangan kerugian piutang yang berjumlah 12.800.000. Maka harus kita kurangi sebesar 12.800.000. Nah, jumlah 1.960.000 ini jumlah ini adalah yang kita masukkan ke jurnal. Jadi, karena ini taksiran kerugian piutang, maka kita gunakan debt full. Bad debt ini adalah expense-nya sebesar 1.960. Ini debit, kreditnya adalah allowance. Kredit 1.960.000. Nah, kalau ini sudah selesai, total debit kreditnya juga sudah balance, kita klik simpan. Selanjutnya di dokumen 22 PM2 ini kita bisa ganti tanggal. Kemudian ini adalah untuk penyusutan equipment, penyusutan peralatan. Berarti kita gunakan beban penyusutan. Penyusutan itu expense. Nah, depreciation debit sebesar 700.000. Kreditnya adalah akumulasi 700.000. Untuk yang keenam, ini kita mencatat gaji bulan Desember yang akan dibayarkan bulan Januari. Gaji, yaitu salary, sebesar 3.550.000. Kemudian, karena ini dibayarkan bulan Januari, maka muncul hutang beban, yaitu payable expense. Sudah selesai, sudah balance, kita simpan. Untuk yang terakhir, dokumen 23 yang nomor 7, perhatikan ini ada PPN income dan PPN outcome yang nanti saldonya akan diinputkan ke PPN payable. Kita tinggal cek di daftar laporan neraca percobaan itu. PPN outcome-nya adalah 81.610.000, kemudian PPN income-nya 48.760.000. Ini yang perlu kalian catat untuk diinputkan ke jurnal penyesuaian. Kita rubah tanggal terlebih dahulu, kemudian masukkan PPN outcome-nya. Tadi sebesar 81.610.000 dapat
Selanjutnya inputkan PPN income sejumlah yang ada di saldo tadi 48.760.000. Nah, di sini ada selisih antara debit dan kredit. Selisih ini yang akan kita inputkan pada PPN payable. Nah, untuk halaman ini sudah otomatis keluar selisihnya, tinggal kita klik lanjut. Oke, sudah selesai untuk PPN. Tinggal yang nomor 8, kita harus menghitung pajak penghasilan badan, yaitu 0,5% dari peredaran bruto, yaitu dari penjualan bruto. Ingat, ini adalah penjualan bruto, di mana penjualan itu belum dikurangi oleh retur maupun potongan. Jadi hanya dari akun sales. Perhatikan pada neraca percobaan, akun salesnya berjumlah 1.279.000.000. Ya, kita hitung 1.279 dikali 0,5%. Oke, selanjutnya kita lakukan pencatatan pada income tax payable dan income tax expense. Kembali ke jurnal umum, cari income tax expense 6395. Lanjut, kemudian income tax payable, kredit. Kalau sudah kita simpan, kita tutup lagi, lakukan proses akhir bulan Desember 2022, simpan. Kita buka daftar laporan lagi, kita pilih neraca indeks kontrol per 31 Desember 2022. Tampilkan, ini hasilnya. Kemudian untuk mengetahui laba ruginya, ini 1 Desember 2022, 31/12. Oke, ini adalah hasilnya. Silakan mencoba, kemudian lakukan cetak PDF di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.